Yang kedua, pagi ini yang kedua kata hikmah yang kita bisa sampaikan, kata Syekh Ibnu Taimiyah, mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil al-istilama li qahrihi faqad a'zamal minnata 'alaika. Ya. Ini yang kedua ya. Yang kedua, mata ketika ja'alaka, Allah menjadikan engkau fi zahiri, di dalam zahir. Tadi saya katakan ya, kita manusia terdiri pada lahir, batin. Lahir itu zahir, sama ya, zahir, lahir, kelihatan ya. Ketika Allah menjadikan kita fi zahiri, di dalam zahirnya ya, di dalam fisik kita, mumtasilan li amrihi, orang-orang yang mumtasilan li amrihi, taat li amrihi, kepada perintah Allah. Kemudian warazaqaka, dan bukan hanya itu anugerah Allah kepada kita, warazaqaka, dan diberikan rezeki kita, dianugerahkan kita fil batini, di dalam batin kita, al-istislam li qahrihi. Al-istislam itu kepasrahan, li qahrihi, kepada kekuasaan Allah, sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad a'zamal minnata 'alaika, maka sungguh benar itu adalah sebesar-besarnya nikmat 'alaika yang diberikan Allah kepada kita. Tuh. Jadi Allah memberikan nikmat. Saya mau tanya dulu nih, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita secara lahir apa? Nikmatul iman. Nikmat iman itu nikmat batin apa nikmat lahir? Batin, ya, batin. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, bisa lihat, bisa bicara, bisa dengar, itu nikmat lahir, gitu ya. Jadi kita harus bedain ya antara nikmat lahir, nikmat batin. Nah, oke. Kalau kita bisa melaksanakan sholat, itu nikmat apa? Dalamnya ada iman, nikmat batin. Lahirnya tubuh kita bergerak untuk Allahu Akbar, itu nikmat lahir. Bisa ya, bedain ya. Nah, sekarang gini. Ketika Allah menjadikan kita fi zahiri, di dalam zahirnya, dalam lahir kita, di dalam tubuh kita, fisik kita, mumtasilan li amrihi, taat kepada perintah-perintah Allah. Allahu Akbar, langsung tubuh kita gerakin itu ke masjid. Mata kita fungsikan untuk melihat jalanan, karena gelap kan, melihat jalanan padu. Ya, kemudian tangan kita bergerak, kaki bergerak. Nah, itu Allah berikan kita adalah nikmat lahir untuk taat kepada Allah. Lisannya untuk ngaji, kemudian gerakan tubuhnya dalam sholat, semua gerakan-gerakannya dilatur, ini lahirnya itu. Kita mudah untuk melakukan itu selama ini. Lihat, kita punya uang, kita berikan kepada orang. Nah, itu adalah nikmat lahir yang Allah berikan. Nah, ketika Allah memberikan nikmat lahir kepada kita, sudah begitu, kemudian secara batin, dan Allah memberikan rezeki kita di dalam batin, al-istislam li qahrihi, pasrah kepada apa? Kepada ketentuan-ketentuannya. Ya, ikhlas saja kita, pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi sesuatu kepada kita, enggak ngomong lagi kita, wah kalau enggak begini, enggak begitu. Kalau enggak begitu, enggak begini. Enggak ada lagi itu. Pasrah aja sama Allah. Batinnya berarti sudah menerima akan ketentuan Allah. Faqad a'zamal minnata 'alaika, maka itu artinya sebenarnya seagung-agungnya, sebesar-besarnya nikmat yang diberikan kepada. Lahir batinnya sudah bagus ini orang. Itu. Bukan hanya lahirnya dia sholat, tapi batinnya juga di situ tunduk, pasrah kepada Allah. Niatnya sholatnya ikhlas kepada Allah. Bahkan bukan hanya ikhlas, ketika dia sholat dia seakan-akan melihat Allah, musyahadah. Hati ya. Jadi kita ini ada yang disebut musyahadah. Kalau orang sudah musyahadah dalam aspek ibadahnya, itu orang sudah makrifat. Itu orang sudah ihsan namanya. Selalu menyaksikan Allah. Gitu. Bukan hanya dalam sholat, di luar dia sudah menyaksikan Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah, sama seperti CCTV di lampu merah di rumah kita itu, maling bisa takut itu, karena selalu diawasi. Makanya maling kalau milih-milih,
Kalau yang ada CCTV-nya dia udah CCTV. Kemudian kalau lampu merah, kenapa lampu merah orang nggak bisa tahu orang CCTV? Nanti nggak ada polisinya, tapi nanti setiap tahun begitu ada pelanggaran langsung pajaknya naik, sanksinya. Sekarang begitu Pak, nggak perlu lagi ngelihat ada patung polisi. Pernah ngelihat patung polisi nggak? Belum ada CCTV, di lampu merah dibikinin patung polisi lagi gini atau lagi gini. Sekarang nggak perlu lagi, Bapak melanggar lampu merah, ya. Sekarang sudah aja nanti pajaknya ketika bayar pajak itu ada sanksi pelanggaran, bayar lebih mahal. Itu dilihatin. Tapi nggak tahu di sini. Di sini nggak, kalau di Jakarta itu semua titik-titik udah ada. Jadi tinggal bayar aja sanksi-sanksi gitu. Gitu ya. Nah itu kan sanksi-sanksi yang sifatnya adalah untuk merokobah, memperhatikan apakah melanggar aturan atau tidak. Lah Allah sudah kasih CCTV kita. Di sini Pak, sudah ditancapin chip, lebih canggih loh Pak. Iya nggak kelihatan nih chip. Raqib Al-Qiyamah 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan, gerakan yang dilakukan oleh manusia kecuali ada dua malaikat pengawas yang selalu nyata. CCTV-nya ada. Dibukanya kapan ya? Waktu mau meninggal. Dibuka, kelihatin. Kayaknya orang meninggal ada yang begini ngotot, ngeliatin dia. Gitu. Ada yang senyum. Kenapa? Karena kelakuannya bagus dia sebelum-sebelumnya. Jadi yang dia lihat itu adalah tampilan video yang bagus-bagus. Tapi kalau yang tidak bagus, ditampilan tidak bagus, merengut ya. Makanya ada orang yang meninggal merengut. Ya, kenapa yang tampilkan nggak bagus-bagus? Bagaimana dia membahagia? Nah, kita kembali ke sana. Jadi ini kita lihat sekarang pada diri kita ya. Andai kata kita sehari-harinya ini adalah menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Laksanakan sholat, laksanakan puasa. Nanti dikit lagi Ramadan puasa. Kita sholat sunnah dilaksanakan. Meskipun sunnah kita laksanakan. Qobliyah, ba'diyah, baca Quran, ya tilawah kita laksanakan, berbuat baik kita lakukan. Nah itu berarti Allah sudah anugerahkan secara zahir kita menjadi mumtasilan di amri. Secara batin, bukan hanya batin, batinnya kalau orang katanya sudah diberikan al-istislam li qahri, dia pasrah kepada Allah. Salatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, kemudian tilawah Al-Quran karena Allah. Faqad a'zama minnata 'alaika. Itu adalah sebenarnya adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur kita yang sudah begitu. Kalau lahirnya kita nampak, kelihatan ya. Ada yang nampak, kelihatan kan, dan lahir ya. Kalau orang yang banyak, kita ngukurnya gitu deh. Orang baik kan, orang Islam itu ngukurnya ke masjid saja. Kalau laki-laki itu, kalau kita sering ke masjid itu baik. Sudah mudah dia mendapatkan ketaatan dari Allah itu, muntasilan di amri. Nah tinggal batinnya. Kalau batinnya kan nggak tahu, yang lihat bukan mata, tapi ngelihat hati. Apakah kita sudah pasrah? Pasrah itu dalam arti pengertian ibadah, kita meniatkan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kita karena Allah atau belum? Kalau semuanya sudah karena Allah, al-istislam li qahrihi, kita pasrah kepada ketentuan Allah, kita mau sholat karena kita pasrah kepada ketentuan Allah, mengikuti perintah Allah, maka kita itu sudah mendapatkan hidayah terbesar dalam kehidupan kita. Nikmat yang besar, lahir batin diberikan nikmat oleh Allah. Karena banyak orang yang diberikan nikmat cuma lahirnya doang, hatinya belum. Sholat, tapi belum memasrahkan diri kepada Allah. Sholatnya apa? Ya karena malu barangkali sama orang, karena nggak enak sama mertua, dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah diberikan batinnya juga al-istislam li qahrihi, dia memasrahkan diri kepada Allah karena Allah saja. Ya, ini itu perintah-perintah Allah, maka pada saat itu harus kita merasa dan harus kita yakinkan bahwa itu sebenarnya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Lahir batin kita sudah baik. Gitu. Jelas ya? Cuma nanti ketika Allah sudah berikan lahir batin kita baik, itu harus dijaga nikmat yang lahirnya, batinnya juga harus dijaga. Sebab nanti setan itu akan goda-goda kita. Contoh,
lahirnya kita sholat ke masjid. Tapi batinnya begitu sholat, pikiran kita sudah kemana-mana. Sudah ke pasar, sudah ke CCM. Iya. Nah, gitu. Bahkan yang kecil-kecil juga bisa kita menjadikan orang-orang yang tidak khusyuk. Hujan aja datang, udah pulang ke bapak ayam tadi. Itu ada, Pak. Setan sampai begitu. Gimana ya pulangnya kehujanan? Pilek lagi, demam lagi, licin jalannya. Kepikiran itu. Kira-kira gitu nggak? Nah, kalau sudah terjadi begitu berarti pada saat itu batin kita lalai. Maka orang berislam itu